Shalom, selamat malam, Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama lengkap saya Yusni Prademba dengan NIM 2222 saya dari Kuliah Bisnis angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan manajemen risiko. Yang pertama ada pendahuluan, di bab 1 ada definisi risiko. Akibat yang kurang menyenangkan, merugikan, membahayakan, dan perbuatan atau tindakan. Sebagai kemungkinan penyimpanan negatif dan hasil yang diinginkan atau risiko sebagai suatu kemungkinan menyangkut situasi di mana suatu kemungkinan terjadi hasil yang tidak menguntungkan. Terus ada juga pengertian dari risiko, kemungkinan, kenyataan dan hasil yang diharapkan, probabilitas bahwa suatu hasil berbeda dari yang diharapkan, risiko berhubungan dengan kejadian di masa yang akan datang. Sedangkan risiko melibatkan perubahan seperti pikiran, pendapat, aksi kita sebagai orang sekitar atau terdapat dalam hidup sendiri. Ada tempat, terus lagi ada risiko berhubungan dengan kepastian bahwa pilihan itu akan dilakukan oleh seseorang. Terus ada risiko dalam agribisnis. Risiko dalam agribisnis dia penanggulangan risiko merupakan hal yang sulit diperkirakan misalnya dalam setiap aktivitas. Dalam aktivitas agribisnis itu seperti risiko penurunan produksi. Oleh kita sebagai orang berbisnis, kalau kita memproduksi suatu barang, contohnya kita memproduksi mau buat tentunya ini bisa tidak itu dalam bentuk itu ada risiko juga seperti risiko penurunan harga. Sekarang kan contohnya semakin banyak orang yang begitu mungkin banyak penurunan harga produksi maupun risiko penurunan pendapatan itu ada permasalahan agribisnis. Itu ada risiko ketersediaan. Satu itu adalah saluran produksi dan terkait iklim dan cuaca. Dalam memproduksi sesuatu, dia dia bisa terlibat dalam iklim dan cuaca. Permasalahan agroindustri dan risiko lain dan penyediaan bahan baku yang berfungsi sebagai elemen dalam setiap memproduksi itu kita harus perlu manajemenkan produksi. Terus lagi ada risiko juga, risiko produksi, risiko penurunan produksi pertanian faktor. Contohnya ada faktor alam atau bencana dan bencana lain seperti kebakaran, pencurian dan lain sebagainya. Ciri-ciri produk pertanian itu variabilitas hasil produksi yang tinggi atau yang tertinggi. Faktor hama, contohnya cuaca, penyakit dapat menghalangi maksimalnya produksi pertanian yang mungkin menyebabkan penurunan jumlah produksi. Bahkan kerugian produksi yaitu risiko kesalahan sistem budidaya. Contohnya kalau kita membudidayakan sesuatu tanaman, contohnya padi, kita kan produksi, kita harus tahu risikonya itu bagaimana sih cara menjaga itu kenyamanan tentang itu tanaman yang kita tanam itu bagaimana dia tumbuh dengan baik tanpa ada gangguan. Contohnya tadi itu ada faktor hama, cuaca, penyakit atau dapat menghalangi maksimal produksi pertanian. Ya, salah satu yang saya ambil itu adalah ini tanaman padi. Semakin dia tumbuh pasti ada risiko. Contohnya dia ini di risiko hama dia itu tikus tuh ini penyakitnya dia. Contohnya salah satu contoh sih ada di batang-batang padi itu ada warna kuning, ada warna putih yang bintik-bintik, itu salah satu penyakit terhadap padi tersebut. Nah, bagaimana kita harus mengembalikan itu semula? Ya, kita harus mencari solusi. Contohnya menjaga tanaman itu dengan menjadi solusi agar tanaman itu bisa kita hasilkan dengan produksi yang bagus. Terus lagi ada risiko harga atau risiko pasar. Volatilitas, harga input atau output. Ada juga sumber risiko pasar di bidang pertanian. Harga pertanian cenderung berubah dan tidak memiliki kestabilan serta tidak adanya kepastian. Variabilitas harga berasal dari pengaruh pasar dengan endogen maupun eksogen. Perubahan yang terjadi di pasar akan dipengaruhi oleh kondisi permintaan atau penawaran. Jika jumlah barang yang ditawarkan jumlahnya barang
maka secara otomatis harga menjadi anjlok. Biasanya anjlok itu seperti tinggi, tinggi harganya. Dan secara global, pasar dipengaruhi secara signifikan oleh dinamika produksi internasional. Perubahan harga yang dihadapi oleh pelaku pertanian akan mempengaruhi minat dan ketersediaan mereka untuk memproduksi suatu komoditi. Risiko penurunan, risiko pendapatan dapat terjadi karena penurunan mutu dan perubahan harga karena perubahan preferensi konsumen maupun perubahan kondisi perekonomian secara umum. Terus lagi ada risiko keuangan atau kredit. Jadi saya hanya singkat-singkat saja. Usaha bidang pertanian ada jarak waktu antara produksi dan pemanenan. Jadi mungkinlah kalau kita ini tanam dia langsung, maksudnya langsung panen, pasti kita tunggu waktunya dia untuk pemanenan suatu yang kita produksi, contohnya padi. Petani harus mengantisipasi semua biaya dan semua kemungkinan risiko yang terjadi sebelum usahanya menghasilkan dan bisa dipasarkan. Kita sebagai petani, kita harus suatu hal yang kita harus buat itu harus memikirkan risikonya, memikirkan misalnya mengantisipasi semua yang contohnya biayanya dia, penurunan harganya, kenaikan, kita harus memikirkan itu. Terus lagi potensi permasalahan, arus kas yang diperburukkan juga dengan kurangnya akses petani ke layanan kredit, layanan asuransi, dan tingginya biaya pinjaman. Manajemen risiko adalah proses yang terstruktur untuk mengidentifikasikan influasi dan mengelola risiko dalam suatu organisasi atau proyek. Kesimpulan dari manajemen risiko dapat dirangkum sebagai berikut. Identifikasi risiko. Yang pertama dalam manajemen risiko itu adalah mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin mempengaruhi tujuan organisasi atau proyek. Ini melibatkan pengumpulan informasi tentang berbagai faktor yang dapat menyebabkan ketidakpastian atau dampak negatif dari evaluasi risiko. Setelah risiko mengidentifikasikan, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi risiko tersebut. Ini melibatkan penilaian terhadap probabilitas terjadi risiko dan dampaknya jika terjadi. Penilaian ini membantu organisasi untuk memprioritaskan risiko mana yang perlu dikelola dengan cermat. Pengelolaan risiko juga. Setelah risiko dievaluasi, langkah selanjutnya adalah mengelola risiko tersebut. Ini bisa meliputi berbagai strategi, seperti menghindari risiko, mentransfer risiko kepada pihak lain. Misalnya dengan asuransi, mengurangi dampak risiko atau mengambil tindakan pencegahan untuk mengurangi kemungkinan terjadi risiko. Pemantauan dan pengendalian risiko. Manajemen risiko juga bukanlah proses yang statis. Itu harus terus dipantau atau dievaluasi seiring waktu. Ini melibatkan pemantauan risiko yang ada, mengidentifikasi baru yang muncul dan mengambil tindakan korektif. Jika diperlukan, terus ada pengendalian risiko juga harus menjadi bagian dari integral dari proses manajemen keseluruhan dalam organisasi. Kesadaran risiko juga ada, penting bagi organisasi untuk memiliki kesadaran risiko yang baik di semua tingkatan. Ini mencangkup pemahaman tentang risiko potensial yang dihadapi oleh organisasi atau proses atau proyek, serta keterlibatan aktif dari seluruh personel dalam mengidentifikasikan dan mengelola risiko dengan menerapkan proses manajemen risiko yang efektif. Organisasi dapat mengurangi kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh risiko yang tidak terduga, meningkatkan kemungkinan mencapai tujuan mereka, dan mempertahankan keberlangsungan operasional yang stabil. Sekian hasil pemaparan materi saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan. Selamat malam. Sekian dan terima kasih.